Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para jamaah salat maghrib sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, kembali kita melanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Qisasul Anbiya, cerita-cerita para nabi dan rasul yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid din wa dunya wal akhirah, amin. Pada pertemuan yang lalu kita telah sampai di mana Nabi Allah Musa alaihi salatu wasalam memukul tanpa sengaja orang Mesir yang berbangsa Kipti, dan akhirnya gara-gara itu Nabi Allah Musa alaihi salatu wasalam keluar dari negara Mesir untuk menyelamatkan diri, karena pada saat itu Nabi Musa ingin ditangkap oleh Fir'aun dan akan diberikan sanksi karena telah membunuh orang Kipti atau orang Mesir itu. Dan itu disebutkan ceritanya dalam kitab Al-Qasas ayat 18 sampai ayat 21. Dan keluarlah nanti Nabi Allah Musa dari negara Mesir menuju ke satu daerah yang bernama daerah Madian, di negeri Madian. Di situ nanti Nabi Allah Musa menikah dan beberapa lama waktunya sampai nanti akhirnya Nabi Allah Musa kembali ke Mesir untuk mengajak Fir'aun dan seluruh masyarakat yang ada di kota Mesir untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, mengesahkannya dan tidak menganggap Fir'aun itu sebagai Tuhan mereka. Baik, kita lanjutkan. Di ayat 18 dalam surah Al-Qasas, di situ dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada Nabi Allah Musa alaihi salatu wasalam yang saat itu benar-benar merasa takut ketika beliau berada di Mesir sebab membunuh tanpa sengaja tadi. Nabi Musa takut kepada Fir'aun dan bala tentaranya. Ini sebelum Nabi Musa diangkat nabi dan rasul ya, di bawah umur 40 tahun masih. Karena ia khawatir kalau mereka mengetahui bahwa pembunuh orang Kipti itu adalah Nabi Musa, yang dilakukan untuk membela orang Bani Israel, sehingga hal itu akan memperkuat dugaan mereka bahwa Nabi Musa memang bagian dari Bani Israel. Dan pada gilirannya hal itu pun akan mengakibatkan munculnya permasalahan yang sangat besar. Dan sampai akhirnya Fir'aun itu mengetahui bahwa Nabi Musa adalah orang Bani Israel. Maka di pagi-pagi buta hari, di pagi-pagi yang masih buta, Nabi Musa pun berangkat menuju ke suatu kota. Itu nanti yang kita katakan namanya Madian. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Qasas ya. Maka Nabi Musa pun sambil menoleh ke kanan dan ke kiri, menoleh ke sana kemari, kanan kiri,
Takut kalau ada yang ngelihat nih Nabi Musa ingin keluar dari Mesir menuju Madian tadi. Nah, ketika Nabi Musa keluar dari Mesir mengendap-endap di pagi hari yang buta, saat itulah orang yang pernah ditolong oleh Nabi Musa, ini dari kalangan Bani Israel, bertemu dengan Nabi Musa. Ini kan Bani Israel, orang Israel ini satu orang dengan yang orang Kipti, orang Mesir yang kita ceritakan kemarin, lagi bertengkar. Lalu Nabi Musa menengahi itu, entah tanpa sengaja atau apa, mungkin terdorong, dan akhirnya orang Kipti ini pun terpukul dan akhirnya langsung mati. Yang seperti kita ceritakan kemarin tuh. Orang Israel ini merasa dibantuin oleh Nabi Musa. Nah, saat itu belum ada yang tahu kecuali orang Israel yang dibantu oleh Nabi Musa ini. Di pagi hari ketika Nabi Musa keluar dari negara Mesir untuk menuju ke kota Madian, ternyata Nabi Musa bertemu dengan orang yang kemarin ditolongnya. Lalu orang ini berteriak dan meminta pertolongan untuk melawan orang yang telah menyerangnya. Maka Nabi Musa pun mencela dan memaki atas banyaknya tindakan kejahatan yang banyak membuat keonaran. Ternyata orang ini salah kaprah. Orang Israel nih kirain Nabi Musa mau bunuh dia. Seperti yang disebutkan dalam surah Al-Qasas kemarin. Ya Musa, in turidu illa an takuna jabbaran fil ardi, ya Musa aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil ams. Orang yang ditolong Nabi Musa ini, dia pikir Nabi Musa membunuh dia. Nabi Musa, apakah kau membunuh aku seperti engkau membunuh orang kemarin? Padahal Nabi Musa tidak ingin membunuh, cuman salah kaprah ini. Padahal kemarin ditolong oleh Nabi Musa. Sekarang dia berteriak, ya Musa, apakah engkau ingin membunuhku sebagaimana engkau kemarin bunuh orang bangsa Kipti? Teriak dia. Didengarlah teriakan itu sama orang-orang. Lalu Nabi Musa berkata, sesungguhnya kamu benar-benar orang yang sesat, yang nyata kesesatannya. Kata Nabi Musa, ini salah kaprah ini. salah kaprah. Kemudian ketika orang-orang Kipti yang notabene-nya adalah musuh Nabi Musa dan Bani Israel itu hendak meninju, maka Nabi Musa segera menahan dan menyelamatkan orang Israel itu. Ketika Musa menghadap pada orang Kipti itu, maka orang Kipti itu dibunuh tanpa sengaja, sebagaimana yang dikisahkan dalam surah Al-Qasas tadi. Pada saat terjadi pertikaian antara orang Israel dengan bangsa Kipti tadi. Sebagian ulama mengatakan bahwa ucapan itu dilontarkan oleh Bani Israel yang mengetahui apa yang telah dilakukan oleh Musa kemarin. Seakan-akan ketika ia menyaksikan Musa menghadapi orang Kipti itu, orang Israel itu pun berkeyakinan bahwa Musa akan menyerangnya. Maka ia mengatakan hal tersebut sambil memberitahukan apa yang telah diperbuat terhadap orang Kipti sebelumnya. Kemudian orang Kipti itu pun pergi melaporkan Musa kepada Fir'aun bahwa Musa lah yang membunuh orang Kipti yang kemarin, yang merupakan komunitas pendukung Fir'aun untuk menumbuhkan kebencian dan permusuhan Fir'aun kepada Nabi Musa. Jadi maksudnya, ketika orang Israel ini bertemu dengan Nabi Musa yang di pagi buta tadi, yang Nabi Musa ingin berangkat, terkejutlah orang Israel nih. Lalu dia bilang, Musa, apakah kamu ingin membunuhku sebagaimana kemarin kau bunuh orang Kipti itu? Padahal Nabi Musa tidak ada yang ingin membunuh. Tiba-tiba takut aja ini. Nah, ketika dia teriak, si orang Israel ini didengar oleh orang Kipti yang lain.
Orang Mesir yang lain, oh ternyata yang bunuh bangsa kami kemarin itu adalah Nabi Musa. Terbongkarlah rahasia itu, padahal nggak ada yang tahu kecuali Nabi Musa dengan orang Israel yang ditolongnya ini. Tapi ya itulah, lupa kacang daripada kulitnya nih orang Israel ini. Didengar orang-orang Kipti yang lain, lalu orang Kipti ini pun melaporkan kepada Fir'aun. Ya Fir'aun, ternyata yang bunuh orang kita kemarin itu adalah Nabi Musa. Adalah Musa. Oh, naik pitam Fir'aun. Ini Musa sudah dirawat dari kecil, dibesarkan di istana. Ini ternyata orang Israel dan dia menolong orang Israel dan membunuh bangsaku. Marahlah Firaun. Ini tidak bisa membalas budi. Ibarat kata ya, air susu dibalas air tuba. Ya. Firaun mendengar laporan tersebut. Firaun dengar laporan. Dari mana tadi? Dari orang Kipti yang lain. Bahwa yang membunuh orang Kipti itu adalah Musa. Lalu Firaun mengutus beberapa orang untuk mencari Nabi Musa. Tangkap Nabi Musa, kata Firaun. Dilepaskan atau diutus Densus 88 ya, anti teroris ini ibarat kata. Tangkap Nabi Musa, cari. Namun apa yang terjadi ketika tentara-tentara itu ingin menangkap Nabi Musa, tetapi mereka kalah cepat. Artinya tidak mendapatkan Nabi Musa duluan keluar dari negara Mesir itu. Nah, sebelum Nabi Musa keluar, ada seseorang yang melaporkan kepada Nabi Musa, Nabi Musa, kau mau ditangkap sama Fir'aun. Fir'aun lagi mengutus pasukan perangnya, mengutus tentaranya untuk menangkap kamu. Oh, Nabi Musa malah tambah khawatir ini salah kaprah ini. Maka berangkatlah, setelah mendengar itu, maka bergegaslah Nabi Musa pergi dari kota Mesir, meninggalkan kota Mesir. Sebagaimana yang kita sebutkan, yang kita baca kemarin ayatnya dalam surah Qasas ayat 21. Dikatakan Nabi Musa pun pergi meninggalkan kota Mesir dengan segera tanpa memperoleh petunjuk jalan, dan bahkan sama sekali tidak mengenal jalan mana yang harus dia lalui. Dan dalam cerita ini sebenarnya Nabi Musa tidak tahu mau ke kota Madian. Artinya keluar aja lah dari kota Mesir, entah kemana ke jalan, pokoknya kemana langkah kaki menuju. Terus berjalan, yang penting selamat dulu lah, jangan sampai tertangkap oleh tentaranya Fir'aun. Apalagi sampai ketemu Fir'aun, nanti dibunuh oleh Fir'aun. Nabi Musa keluar dari negara Mesir, berjalan kaki kemana kaki melangkah, disitulah tempat tujuannya. Namun Nabi Musa tidak lepas begitu saja, tetapi Nabi Musa selalu berdoa, minta petunjuk Allah agar beliau diselamatkan dari orang yang zalim dari kalangan Fir'aun tadi. Nah, kemudian dikatakan dalam surah Al-Qasas ayat 22 sampai 24, selanjutnya Allah ceritakan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walamma tawajjaha tilqa'a Madyan qala 'asa rabbi an yahdiyani sawa'as sabil. Walamma warada ma'a Madyan wajada 'alaihi ummatan minan nasi yasqun wa wajada min dunihim imra'ataini tadudan qala ma khatabukuma
قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. Dan tatkala ia menghadap menuju ke jurusan ke negeri Madian, lalu ia berdoa, mudah-mudahan Tuhanku memimpinku ke jalan yang benar. Jadi Nabi Musa ini melangkahkan kakinya tak tahu arah, tapi karena tadi Nabi Musa berjalan sambil berdoa, maka Allah arahkan kakinya itu melangkah ke daerah kota Madian. Sambil Nabi Musa selalu berdoa, ya Allah, berikanlah aku petunjuk jalan yang benar, jangan jalan yang salah. Dan ketika ia sampai di sumber air di negeri Madian, ia menjumpai di sana sekelompok orang yang sedang meminumkan ternaknya. Dan ia menjumpai di belakang orang yang banyak itu ada 2 orang wanita yang sedang menghambat ternaknya. Nabi Musa berkata, apakah maksudmu dengan berbuat begitu? Kedua wanita itu menjawab, kami tidak dapat meminumkan ternak-ternak kami sebelum pengembala itu memulangkan ternaknya, sedang bapa kami adalah orang yang tua yang telah lanjut usianya. Maka Nabi Musa memberi minum ternak itu untuk menolong keduanya. Kemudian dia kembali ke tempat yang teduh lalu berdoa, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Jadi sampailah Nabi Musa di daerah Madian, perkampungan atau negeri Madian pada saat itu. Nabi Musa beristirahat di satu tempat sambil melihat orang-orang kampung, orang penduduk negeri Madian itu, pengembala-pengembalanya maksudnya, sedang ngantri mengambil air di satu sumur atau di satu sumber, yang air itu untuk diberikan kepada ternak-ternak mereka. Jadi banyak ya pengembala-pengembala ngantri nih, ngambil air si pengembala itu untuk meminumkan kambing-kambing mereka, ngantri. Begitu banyaknya antrian pengembala-pengembala sambil membawa kambing-kambing mereka, Nabi Musa ngelihat ada 2 perempuan, ada 2 gadis, dan ini 2 gadis ini akhirnya menjadi istrinya. Ya, kita tidak sebutkan dulu namanya supaya menjadi penasaran. Nabi Musa ngelihat 2 perempuan itu, dan 2 perempuan ini adalah perempuan yang baik. Nanti ini adalah anaknya Nabi Syuaib. Kata Nabi Musa, kenapa 2 perempuan ini tidak, kata orang Banjar, begalut, tahu begalut? Tidak bergerombol atau berebutan dengan orang yang lagi meminumkan kambing-kambingnya. Ini saking baiknya perempuan ini, dia nungguin kambing-kambingnya ditahan, jangan maju dulu, nungguin orang-orang tuh habis. Lalu Nabi Musa melihat keadaan itu, dia mendekat kepada 2 perempuan ini. Lalu Nabi Musa berkata, bahasa kitanya, wahai kalian perempuan, wahai kalian 2 perempuan, kenapa kalian di sini tidak ikut antri di sana? Kata mereka, karena ini perempuan baik, anaknya Nabi Syuaib, kami tidak bisa memberikan kambing-kambing kami untuk minum di situ. Kenapa? Kami seorang perempuan, sedangkan itu semuanya pengembala laki-laki. Kami perempuan, kami tahu diri, nggak mau begalut dengan laki-laki di situ. Nah itu bagusnya perempuan. Tapi perempuan zaman sekarang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, begalut. Apalagi ada konser. Ini konser lagi malam ini kan. Begalut perempuan.
laki perempuan begalut di situ. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia tahu malu sudah. Joget di depan umum, dikeliatin sama orang. Ini perempuan berdua ini baik. Oh, kata Nabi Musa, ini perempuan baik ini. Melihat keadaan itu, Nabi Musa tergugah hatinya untuk menolong dua perempuan ini. Karena dia bilang, wahai fulan, dia belum kenalan lagi. Kami ini perempuan, tidak mungkin begalut dengan laki-laki di sana untuk meminumkan kambing-kambing kami. Kami bisa meminumkan kambing-kambing kami ini apabila mereka sudah pulangan. Apabila mereka sudah pulangan, dan kami tidak bisa begalut karena juga orang tua kami sudah tua, ada di rumah, tua bangka sudah, nggak bisa lagi. Kamilah sebagai tulang punggung untuk mengembalakan kambing-kambing ini. Nabi Musa pun akhirnya tergugah hatinya untuk menolong perempuan itu. Lalu dikatakan, kita sebutkan ya ceritanya, Nabi Musa pun mencari sumber yang lain. Jadi ada mata sumber yang lain, tapi tertutup dengan batu, tertutup dengan batu besar. Dan tidak ada yang mau meminumkan kambing-kambingnya ke situ karena ini ada batu besar dan sumbernya tertutup. Lalu dikatakan, mungkin nanti akan sampai ceritanya, Nabi Musa itu pun mengangkat batu itu dengan sendirinya, dengan tangan sendiri. Yang mana dalam tafsir itu dikatakan batu ini tidak mungkin bisa diangkat. 10 orang pun mengangkat batu ini nggak bakalan tergeser, nggak bakalan terangkat. Tergeser aja mungkin nggak bisa, apalagi terangkat. Nabi Musa kan kuat nih. Seperti yang kita ceritakan pada pertemuan yang lalu, itu Nabi Musa kalau dia marah nih, nih bulu tangannya, bulu badannya nih berdiri, tok begitu. Jar orang Banjar, karas kajung tuh bulu sampai menembus bulu badan itu menembus pakaiannya. Saking kuatnya tuh, bulunya aja kuat, apalagi orangnya. Wah, kalau kucing tuh lah lagi marah, kucing tuh berdiri bulunya. Nah, gitu, bulunya aja kuat, apalagi orangnya. Diangkat batu tadi oleh Nabi Musa dengan tenaga sendiri, gampang saya pindahkan. Setelah itu Nabi Musa pun mempersilahkan dua perempuan ini untuk meminumkan kambing-kambingnya. Silakan, kata Nabi Musa. Yang lain nggak boleh minum. Ini khusus dua perempuan ini. Nah, setelah itu Nabi Musa juga orang yang baik, tidak mencari kesempatan dalam kesempitan, tidak menggombal perempuan ini. Ini kan terkadang laki-laki sudah dibantu, wah cari cari perhatian nih, membantu perempuan, tapi ujung-ujungnya apa? Supaya menarik perhatian perempuan tadi. Enggak ikhlas. Tapi Nabi Musa ikhlas. Tolong sudah, minum, kata Nabi Musa. Bawa kambing-kambing kalian, suruh minum. Nah, setelah itu Nabi Musa kembali ke tempat istirahatnya di bawah pohon itu ya. Tempat istirahat, duduk di situ, beristirahat. Entah apa yang mau dilakukan lagi nih. Nabi Musa menunggu petunjuk dari Allah kemana arahnya ini. Diam Nabi Musa di pohon itu. Sampai nanti akhirnya cerita selanjutnya ya. Dua perempuan ini telah memberikan minuman kepada kambing-kambing mereka, selesai, lalu mereka pulang kembali ke rumah mereka dan menceritakan peristiwa itu kepada ayah mereka. Nah ya, kepada ayah mereka. Nanti kita sebutkan ya. Baik, kita sebutkan ya. Nah, ini ada banyak simpang khilaf di antara para ulama berapa jumlah perempuan itu ya. Dikatakan, kita lanjutkan ya. Allah Subhanahu wa taala tadi menceritakan tentang kepergian Nabi Musa dari Mesir dalam keadaan takut, sambil menoleh ke sana kemari karena merasa takut kalau diketahui oleh tentara Firaun atau Firaun itu sendiri. Sementara ia sendiri tidak tahu kemana ia harus menuju dan tidak pula mengerti kemana ia harus pergi. Hal yang demikian itu karena Nabi Musa belum pernah keluar dari negara Mesir sama sekali. Karena yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, Nabi Musa ini menjadi anak angkat Firaun. Jadi hidupnya di kerajaan, tidak pernah keluar dari Mesir.
Dan ketika Nabi Musa menuju ke arah Madian, Allah arahkan kakinya ke negara Madian. Padahal Nabi Musa nggak tahu yang mana namanya Madian. Ia pun menempuh jalan menuju ke Madian tadi sambil dia berdoa, mudah-mudahan Tuhanku memimpinku ke jalan yang benar. Semoga jalan ini bisa mengantarkan ke tempat tujuan, dan itu memang jalan yang benar, di mana jalan itu telah mengantarkan Nabi Musa sampai pada yang ditujunya. Dan ketika ia sampai di sumber air negara Madian itu, yaitu sebuah sumur di mana masyarakat sekitar mengambil air minum daripadanya di negara Madian tadi, di sanalah Allah membinasakan penduduk Aikah, yaitu kaum Syuaib. Menurut salah satu pendapat ulama, kebinasan itu terjadi sebelum zaman Nabi Musa. Jadi di situ sumur tadi ada dulu umatnya Nabi Syuaib dibinasakan. Nanti kita akan sampai cerita Nabi Syuaib ya. Baik. Ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan ternak-ternak mereka. Dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu 2 orang wanita yang sedang menghambat ternaknya supaya ternaknya ini jangan menuju ke sumur itu, kecuali ternak-ternak orang-orang yang laki-laki itu sudah habis, sudah pada bubar, baru mereka maju. Nah, kedua wanita itu menghalangi kambing-kambingnya agar tidak bercampur dengan kambing manusia atau pengembala yang ada di situ. Menurut ahlu kitab, ini Yahudi atau Nasrani, wanita-wanita itu berjumlah 7 orang. Ini orang-orang ahli kitab kisah Israiliyat. Tapi menurut Al-Quran cuman ada 2 orang. Nah, tapi ahli kitab mengatakan 7 orang. Ya bisa saja yang 2 orang itu ya adalah yang nanti menjadi istrinya Nabi Musa. Lalu ada yang lainnya. Nah, tapi ala kulli hal kita berpegang dengan Al-Quran. Cuman ada 2 orang. Tapi orang-orang ahli kitab mengatakan itu bukan cuman 2 orang saja, tapi ada 7 perempuan. Nah, dan kita katakan, kata Imam Ibnu Katsir, itu adalah merupakan kesalahan dan penyimpangan. Jadi kalau ada yang mengatakan 7 orang, kita tolak. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan Al-Quran. Karena dalam Al-Quran Nabi Musa cuma menjumpai 2 perempuan saja, bukan 7 orang. Tapi kalau ada juga yang memaksakan cerita itu, kata Ibnu Katsir, kita ngambil jalan tengah. Bisa saja yang meminumkan kambing-kambing itu yang pengembala cuma 2 perempuan itu. Sedangkan ada perempuan yang lain yang tidak meminumkan kambingnya. Makanya kita tengahi tadi. Kita tengahi. Cuman yang pasti adalah yang pengembala kambing itu cuma 2 perempuan. Tapi kalau ahli kitab mengatakan 7 orang. Kalau 7 orang yang mengembalakan kambing perempuan, kita tolak. Tapi kalau mereka mengatakan pengembala kambing perempuan cuma 2 orang, tapi ada ada tambahan 5 perempuan lagi, tapi tidak pengembala kambing. Ya itu kita bisa koordinasikan. Tapi kalau dikatakan 7 perempuan itu adalah pengembala, tidak. Kita tetap berpegang dengan Al-Quran yang dikatakan pengembala kambing perempuan pada saat itu cuma ada 2 orang saja, dan itu adalah anak Nabi Syuaib yang kita sebutkan nanti. Dan itu akhirnya nanti mereka berdua menjadi istri Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Bagaimana kisah selanjutnya, insya Allah nanti kita sambung di kesempatan yang akan datang, insya Allah. Insya Allah nanti tanggal 12 Maret saya akan berangkat umrah bawa rombongan dari Balikpapan. Hari Minggu itu ya, hari Minggu tanggal 12 Maret. Ada lowongan masih untuk keberangkatan tanggal 12 bersama saya. Itu harga umrohnya adalah 26 juta dari Surabaya. Kita genapin lah 28 juta dari Balikpapan. Kalau ada yang kepingin ikut umrah dengan saya 9 hari, 28 juta dari Balikpapan. Tadi siang itu ada lagi orang mendaftar 2 orang. Nah, jadi kalau ada yang ingin mendaftar masih dibuka kesempatan pendaftaran sampai akhir Februari, 28 juta. Yang belum punya paspor nanti segera dibuatkan paspor. Yang penting paspor sama suntik vaksin 1, 2, dan 3 lengkap.
Kalau sudah aman ya. Jadi sampai akhir Februari. Kemudian mohon maaf, bukan sombong, bukan apa-apa. Alhamdulillah Allah berikan karunia kepada saya sering berumrah, karena ini umrah yang keberapa kalinya. Dan ini nanti insya Allah ada 4 kali umrah, 2 gratis, 2 dibantuin untuk umrah. Karena saya sering bolak-balik umrah, saya membuka lowongan untuk badal umrah. Kemarin saya tanya, ada beberapa hari saya tanya sama pihak travel, berapa itu ujrahnya untuk badal umrah. Kata mereka pasarannya di sana 1.200 real kalau tidak salah. Berarti kurang lebih 3 juta. Kalau 3 juta kemahalan kata saya. Jadi saya buka lowongan untuk badal umrah, dan insya Allah saya sendiri yang membadalkannya. Saya buka ujrahnya 2 juta rupiah. Ada 4 kali umrah, saya buka 2 orang saja. Jadi siapa yang mau membadalkan orang tuanya yang sudah meninggal dunia atau siapa saja, maka insya Allah kami terima 2 orang untuk badal umrah dengan ujrahnya 2 juta rupiah. Saya sendiri yang akan membadalkannya. Kemudian insya Allah ketika nanti kembali dari umrah, saya akan membikinkan piagam badal umrah. Siapa nama orang yang meninggal atau yang dibadalkan, nanti siapa yang membadalkannya. Kemudian saya tanda tangan, saya bikinkan itu, insya Allah nanti dilaminating sebagai kenang-kenangan bahwa yang meninggal itu sudah dikatakan badal umrah ya. Kemudian juga siapa yang ingin berangkat haji furada, kami membuka harganya 290 kalau tidak salah. Kemarin itu murah, cuma 260 juta. Tapi sekarang naik lagi 290 juta. Bayar langsung berangkat tahun ini juga. Namanya haji furada. Dan siapa yang mau berumrah di bulan Ramadan, kami juga ada buka layanan untuk umrah di bulan Ramadan. Ada yang 9 hari, ada yang 12 hari, bahkan ada yang full bulan Ramadan. Seperti ada yang berminat, maka kami siap untuk membantu niat para jamaah semua. Sampai di sini semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna